dampak penjajahan di negara koloni. Langsung saja yang pertama, yaitu dampak ekonomi yang dijelaskan oleh teman saya. Dampak ekonomi. Diperkenalkannya uang sebagai alat tukar membuat pemerintah kolonial Belanda menerbitkan sistem perbankan dengan mendirikan De Javas Bank di Batavia pada tahun 1828 sebagai bank modern pertama di Indonesia. Beberapa dampak kolonialisme dalam bidang ekonomi yaitu pertama, sistem perekonomian bergeser dari pertanian ke perkebunan. Yang kedua, terjadinya monopoli perdagangan yang tidak sehat. Yang ketiga, diterapkannya sistem tanam paksa yang memperkenalkan masyarakat terhadap tanaman baru. Namun, sistem ini juga memberikan dampak negatif karena rakyat mendapatkan tekanan dalam mengelola perkebunannya. Yang keempat, diterapkannya sistem pemungutan pajak hasil bumi. Yang kelima, perkembangan perkebunan membuat pemerintah kolonial membangun infrastruktur seperti pembangunan jalan anyar Panarukan. Yang keenam, pembangunan fasilitas publik seperti kantor, rumah sakit, dan sistem transportasi. Adapun dampak positifnya yang pertama, pendidikan lebih bermutu. Beberapa negara penjajah membawa sistem pendidikan modern ke negara koloni. Jadi, orang lokal mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas dan menambah pengetahuan yang dapat membantu perekonomian sosial dan ekonomi. Dampak negatif. Dampak negatif dari masa kolonial dalam bidang sosial dan budaya, yaitu perkembangan iptek. Hilangnya nilai-nilai tradisional dalam masyarakat, seperti nilai gotong royong, kearifan lokal, dan budaya adat yang menyebabkan kerusakan pada identitas budaya suatu bangsa. Yang kedua, industrialisasi. Berkembangnya industri dapat menyebabkan lingkungan tercemar, kemacetan lalu lintas, terjadinya kasus-kasus kriminal, menimbulkan kesenjangan, masyarakat bergaya konsumtif, dan pergeseran nilai-nilai luhur budaya masyarakat setempat. Yang ketiga, berkembangnya sifat individualisme. Saat ini, masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi, sehingga sering mengesampingkan kepentingan hukum. Hubungannya antara manusia bersifat sekunder, serba terbatas pada bidang kehidupan tertentu saja. Urbanisasi dan pertumbuhan kota. Dampak dari adanya kolonialisme di Indonesia yakni adanya urbanisasi. Urbanisasi sendiri adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Perluasan daerah pertanian dan industri perkebunan diikuti oleh melonjaknya jumlah penduduk dan menyebabkan penyebaran daerah pemukiman yang lebih luas. Jalan kereta api dibangun untuk memperlancar sarana transportasi. Perbaikan jalan darat yang membentang dari Anyer hingga Panurukan juga dikerjakan dengan serius. Pada masa liberal ini, perusahaan baru yang didirikan dengan cepat mengalami perkembangan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan banyak personil dan tenaga ahli. Tidak jarang sampai mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa jumlah orang-orang Eropa di tanah Hindia meningkat dengan tajam. Banyak dari mereka yang menuntut kenyamanan layaknya di negeri asal. Melihat kondisi seperti ini, untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dan nyaman, pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah khusus dan perumahan dan pelayanan kesehatan. Tak pula dari kondisi tersebut membuat pemukiman khusus orang Belanda atau Eropa tumbuh subur di tanah Hindia Belanda. Dampak lain dari tumbuhnya perdagangan dan perusahaan yakni menimbulkan urbanisasi masyarakat pribumi dari pedesaan ke kota atau pusat perkebunan. Hal itu didorong oleh faktor berkurangnya lahan pertanian yang mengakibatkan kaum miskin di daerah pedesaan. Seperti yang terjadi di Surabaya pada akhir abad ke-19 yang berhasil menjadi kota industri dan perdagangan yang maju karena banyak perusahaan asing yang menanamkan modalnya di kota ini. Surabaya pun menjadi salah satu tujuan orang-orang dari desa mengadu nasib dengan harapan akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Pertumbuhan industri dan perkebunan berhasil mengangkat kota-kota pesisir seperti Tuban, Kresik, Batavia, Surabaya, Semarang, dan Banten. Disusul oleh pertumbuhan kota-kota yang terletak di pedalaman seperti Bandung, Malang, hingga Sukabumi. 3. Dampak kolonialisme di bidang sosial budaya. Pada masa penjajahan, terutama masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial sering berkomunikasi dengan bahasa Belanda. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia memiliki kemiripan dengan bahasa Belanda. Contohnya, bahasa Belanda handdoek, sedangkan di Indonesia bahasanya handuk, koelkas di Indonesia kulkas, bonjes di Indonesia buncis. Selain itu, bangsa Barat juga memperkenalkan berbagai macam hiburan seperti musik internasional hingga tarian dan. Sedangkan dalam bidang sosial bisa dilihat dari menyebarnya agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Berikut dampak kolonialisme dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama, adanya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi. Yang kedua, munculnya kelompok buruh dan kelompok majikan. Yang ketiga, munculnya masyarakat terdidik karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintah sehingga menyebabkan didirinya sekolah-sekolah di berbagai kota. Yang keempat, terbentuknya status sosial di mana yang tertinggi adalah Eropa, lalu Asia dan Timur, yang terakhir kaum pribumi. Yang keenam,
daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman dengan feodalisme rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan. Kesehatan dan higienis. Pendidikan yang berkembang sehingga melahirkan banyak kaum berpendidikan termasuk para dokter yang berperan mendukung peningkatan kesehatan di Hindia Belanda. Meski pada awalnya pelayanan kesehatan di kolonial di abad ke-20 sangat diskriminatif, karena hanya sebagian kecil dari rakyat pribumi yang memperoleh akses pelayanan kesehatan ini. Politik etis mendorong pemerintah Belanda untuk membalas budi pada Hindia Belanda dan banyak hal yang telah dihasilkan demi mendukung kerajaan Belanda. Salah satu untuk membalas budi pada Hindia Belanda adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat luas. Ditambah saat ini mulai banyak wabah penyakit yang menyebar di Hindia Belanda seperti malaria, pes, dan kolera. Perkembangan ilmu kedokteran terus dikembangkan dan di dalamnya dimulai banyak melibatkan rakyat pribumi yang menuntut ilmu di dalamnya. Pemerintah kolonial akan mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi pendidikan untuk para tenaga medis lewat pelatihan bidang atau dukun bayi. Pendirian Stovia atau Sekolah Dokter Jawa sehingga pendiri sekolah dokter lainnya. Nah, selanjutnya, pada era kolonial Belanda, mobilitas sosial atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya berjalan sangat cepat. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor yang membuat percepatan mobilitas sosial terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama adalah pembangunan sarana dan jaringan infrastruktur transportasi, diantaranya jalan kereta api, jalan raya, sarana juga prasarana pelabuhan. Faktor ini bertujuan menunjang kegiatan pengangkutan barang serta tenaga kerja perkebunan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang kedua, dibukanya lahan pertanian dan perkebunan memunculkan kota-kota baru sebagai dampak munculnya perkebunan seperti Batavia, Banten, Bandung, Sukabumi, Tuban, Gresik, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Perkembangan perkebunan di Indonesia menyebabkan munculnya tuntutan untuk pemenuhan tenaga kerja. Pemerintahan kemudian mendatangkan para pekerja dari daerah ke pusat-pusat perkebunan. Nah, teman-teman, mobilitas sosial terbesar di Indonesia itu terjadi di masa kolonial Belanda. Di masa itu loh, mobilitas penduduk di zaman kolonial terlihat dari pembangunan jalur kereta api untuk mobilitas dari satu kota ke kota lainnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas beberapa penyebab lain terjadinya mobilisasi rakyat pribumi di masa kolonial. Di antaranya adalah, yang pertama, lahan pertanian desa beralih fungsi menjadi perkebunan besar. Yang kedua, akibat alih fungsi lahan, para petani beralih profesi menjadi buruh. Nah, hal ini mendorong para pekerja untuk meninggalkan desa menuju ke tempat-tempat industri baru yang lebih menjanjikan. Yang ketiga, keinginan untuk terhindar dari berbagai kewajiban, seperti kewajiban tanam paksa atau kerja paksa. Yang keempat, kota-kota baru bermunculan dan hal itu mendukung berbagai aktivitas masyarakat yang memungkinkan, seperti misalnya berbagai sarana prasarana tersedia di kota tersebut dan membuat masyarakat pergi ke kota untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kelima, pendidikan membuat banyak orang Indonesia masuk menjadi golongan cendekiawan yang bekerja di kantor-kantor milik pemerintah di kota. Nah, teman-teman, itulah 5 penyebab mobilisasi rakyat pribumi di era kolonial. Nah, mobilitas para pekerja Indonesia itu dibayar dengan upah yang sangat murah loh. Nah, jadi supaya nggak mudah melepaskan pekerjaan, para pengusaha perkebunan itu mengikat para pekerja dengan koili ordinanti atau peraturan kulit kontrak. Perjanjian itu juga disertai penalisensi atau hukuman bagi para pekerja yang ingin meninggalkan perkebunan dan menolak bekerja. Ngeri ya? Keenam, dampak penjajahan terhadap munculnya sentimen rasial di tengah masyarakat. Sentimen rasial pernah terjadi pada era penjajahan kolonial Belanda. Saking seriusnya, ada kebijakan pemerintah kolonial yang mengatur tentang masalah rasisme ini. Pemerintah kolonial Belanda secara sengaja sudah membeda-bedakan golongan masyarakat berdasarkan ras mereka. Kebijakan ini semakin tegas sejak mulai abad ke-19 ketika pemerintah Belanda membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, golongan Eropa sebagai golongan pertama atau golongan tertinggi. Yang kedua, golongan timur asing, di dalamnya terdiri dari orang-orang Cina, Arab, India, dan negara-negara lainnya di kelas 2. Yang ketiga, golongan pribumi atau orang asli Indonesia. Sebagai kelas ketiga atau golongan paling rendah, hal ini tak pelak memunculkan sentimen rasial di kalangan orang-orang pribumi sebagai kelompok atau kelas terendah di masyarakat. Pada masa pemerintahan kolonialisme, muncul sistem dualisme, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Contohnya pada pemerintahan Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, di mana orang Eropa memimpin sebagai residen yang memimpin kepresidenan dan asisten residen yang mengepalai Afdeling atau setingkat kabupaten. Pemimpin kabupaten dan dibantu oleh seorang patih, Wedana yang memimpin distrik, hingga asisten Wedana yang berperan sebagai pemimpin desa. Selain itu,
Contoh lain kolonialisme dapat dilihat dari tindakan Raffles yang memperkenalkan sistem pengadilan dengan membangun pengadilan tinggi di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Lebih lanjut, terjadi perubahan pula terhadap birokrasi tradisional menjadi birokrasi modern layaknya birokrasi di negara barat. Pengaruh lain kolonialisme di bidang politik adalah terbentuknya undang-undang agraria yang membawa swasta asing untuk menanamkan modalnya.